Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan modul 5 tentang perencanaan komunikasi pemasaran. Kami terdiri dari 3 anggota kelompok. Yang pertama Indah Dwi Effendi, yang kedua saya Mar'atus Soliha, yang ketiga Siti Nursainah. Ini adalah daftar materi yang akan kami bahas, yaitu pertama tentang perencanaan komunikasi pemasaran, yang kedua berbagai bentuk komunikasi pemasaran, yang ketiga persiapan rencana periklanan, yang keempat penetapan sasaran periklanan, yang kelima merencanakan berbagai macam promosi penjualan, dan yang keenam merencanakan program humas. Ini adalah peta konsep dari modul 5, di mana perencanaan komunikasi pemasaran itu terdiri dari 6 pokok bahasan. Yang pertama yaitu langkah-langkah yang harus diketahui pemasar, yang kedua berbagai bentuk komunikasi pemasaran, yang ketiga persiapan rencana periklanan, yang keempat menetapkan sasaran periklanan, yang kelima merencanakan berbagai macam promosi, yang keenam merencanakan program humas. Poin pertama akan saya bahas tentang perencanaan komunikasi pemasaran. Setelah perusahaan menetapkan arah dan sasaran pemasaran, menganalisis lingkungan internal dan eksternal, audit produk dan pasar, menentukan segmentasi pasar, target pasar, dan melakukan positioning, maka perusahaan mengkomunikasikannya kepada konsumen. Perusahaan berkomunikasi dengan konsumennya dilakukan dengan 2 cara, yaitu komunikasi impersonal dan komunikasi personal. Di mana komunikasi impersonal contohnya ada iklan, display di titik penjualan, promosi penjualan, media elektronik, dan humas. Dan yang kedua yaitu komunikasi personal, yaitu komunikasi antara orang ke orang secara langsung. Contohnya adalah pertemuan langsung antara wiraniaga dengan pelanggan di pusat perbelanjaan dan pusat informasi. Ada 6 langkah dalam komunikasi pemasaran. Yang pertama yaitu meninjau perencanaan pemasaran, di mana dalam meninjau perencanaan pemasaran terdiri dari pertama perencanaan pemasaran secara menyeluruh, yang kedua analisis kompetisi, yang ketiga mempertimbangkan pengaruh lingkungan, yang keempat peranan iklan dan promosi dalam strategi perusahaan. Langkah kedua yaitu analisis situasi program promosi. Analisis situasi program promosi ini terdiri dari 2 analisis, yaitu analisis internal dan analisis eksternal. Analisis internal terdiri dari pertama bagian atau departemen promosi, yang kedua kemampuan perusahaan mengimplementasikan program promosi, yang ketiga evaluasi dan penentuan agen, yang keempat review akan program promosi sebelumnya. Analisis kedua yaitu analisis eksternal, terdiri dari analisis perilaku konsumen, langsung segmen pasar dan target, yang ketiga positioning pasar. Langkah ketiga yaitu analisis proses komunikasi. Analisis proses komunikasi terdiri dari analisis proses penerimaan pesan dan responnya, analisis faktor sumber, pesan dan saluran, menetapkan tujuan dan sasaran komunikasi. Langkah keempat yaitu membangun program komunikasi pemasaran terpadu yang terdiri atas iklan, pemasaran langsung, pemasaran internal, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan penjualan personal. Di mana dalam membangun program komunikasi pemasaran terpadu ini terdiri dari penetapan tujuan, penetapan biaya, membuat pesan untuk promosi penjualan, membuat alat promosi, dan yang keempat yaitu menentukan strategi media. Langkah kelima yaitu integrasi dan pelaksanaan strategi komunikasi pemasaran terpadu, yang terdiri dari integrasi strategi bauran komunikasi, menciptakan dan membuat iklan, mencari waktu dan tempat media, merancang dan melaksanakan program pemasaran langsung, merancang dan melaksanakan program hubungan masyarakat, merancang dan melaksanakan program pemasaran internal, dan yang terakhir merancang dan mendistribusi bahan promosi penjualan. Dan langkah yang keenam yaitu memonitor evaluasi dan kontrol, yang terdiri dari evaluasi efektivitas hasil program, dan yang kedua yaitu membuat ukuran dalam mengontrol dan memperbaiki strategi program. Langkah-langkah yang perlu dimengerti pemasar dalam mengembangkan komunikasi yang efektif. Yang pertama yaitu identifikasi audiens sasaran. Pemasar harus berusaha memahami dan mengenal audiens. Cara pemasar menyampaikan pesan, termasuk media, waktu maupun tempat harus disesuaikan dengan keinginan audiens sasaran.
Ada 2 langkah awal yang dilakukan untuk identifikasi audiens, yaitu pertama, mengukur tingkat pengetahuan audiens terhadap objek atau produk dengan memakai skala pengenalan. Skala pengenalan terdiri dari tidak pernah mendengar, hanya mendengar, mendengar sedikit, cukup mengetahui, dan sangat mengenal. Yang kedua, yaitu perasaan audiens terhadap produk tersebut dengan menggunakan skala kesukaan, yang terdiri dari sangat tidak suka, agak tidak suka, sama saja, cukup suka, dan sangat suka. Langkah kedua yaitu menentukan sasaran komunikasi. Untuk menentukan sasaran komunikasi, pemasar perlu memahami proses tanggapan sampai pada pembelian. Tanggapan terdiri dari 3 tahap, yaitu tanggapan kognitif, tanggapan pengaruh atau afektif, dan tanggapan perilaku atau behavior. Tiap tahap tanggapan terdiri dari sejumlah proses pemahaman. Ada sejumlah model yang diajukan dalam mempelajari proses tanggapan tersebut. Di antaranya adalah model AIDA, di mana model AIDA terdiri dari unsur menarik perhatian attention, menimbulkan daya tarik interest, membangkitkan keinginan research, dan menghasilkan tindakan action. Yang ketiga, perancangan pesan. Dalam merancang pesan perlu diperhatikan 4 aspek penting. Yang pertama, isi pesan yang berhubungan dengan apa yang dilakukan atau disampaikan. Yang kedua, struktur pesan berkenaan dengan bagaimana cara menyampaikan. Yang ketiga, ada format pesan terkait bagaimana menyampaikannya secara simbolis. Yang keempat, sumber pesan menyangkut dengan siapa menyampaikan pesan tersebut. Langkah keempat yaitu pemilihan saluran komunikasi. Saluran komunikasi terdiri dari saluran komunikasi personal dan saluran komunikasi non-personal, di mana saluran komunikasi personal itu terjadi komunikasi langsung antara 2 pihak. Contohnya ada telepon, wiraniaga, pakar independen, tetangga, teman, anggota keluarga, dan lain-lain. Sedangkan pada saluran komunikasi non-personal yaitu komunikasi yang terjadi tidak secara langsung. Contohnya ada media koran, majalah, surat, radio, televisi, pita audio, dan lain-lain. Langkah kelima yaitu menentukan total anggaran promosi. Penentuan anggaran promosi harus dapat diuraikan dengan jelas sehingga besaran angka yang dikeluarkan tidak menyimpang jauh dari kenyataan. Ada 4 metode yang dapat dijadikan acuan dalam membuat anggaran. Yang pertama yaitu metode sesuai kemampuan, yaitu menetapkan anggaran promosi berdasarkan kemampuan perusahaan. Yang kedua ada metode presentasi penjualan, yaitu anggaran promosi ditetapkan berdasarkan presentasi tertentu dari penjualan atau presentasi tertentu dari harga jual. Yang ketiga ada metode keseimbangan persaingan, yaitu anggaran promosi ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan pangsa suara dengan pangsa pasar. Yang keempat, metode tujuan dan tugas, yaitu anggaran promosi didasarkan pada tujuan spesifik promosi yang hendak dicapai dan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapainya. Langkah keenam yaitu penentuan bauran promosi. Bauran promosi terdiri atas periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publish, penjualan personal dan penjualan langsung. Dalam menyusun bauran promosi, ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu jenis pasar produk, strategi dorong atau tarik, tingkat kesiapan pembeli, tahap daur hidup produk, dan peringkat pasar perusahaan. Strategi dorong diarahkan kepada perantara saluran, yaitu untuk mendorong perantara memesan dan menjual produk, serta mempromosikannya kepada pemakai akhir. Kalau strategi tarik ke arah diarahkan kepada pemakai akhir dengan tujuan agar pemakaian akhir meminta produk itu dari perantara, dengan demikian mendorong perantara memesan produk. Yang ketujuh yaitu mengukur hasil promosi. Setelah mengimplementasikan kegiatan promosi, pemasar perlu mengevaluasi efektivitas kegiatan tersebut. Apakah telah mencapai yang diharapkan?
Di antaranya dengan mengukur sejauh mana audien mengingat dan mengenali pesan yang disampaikan. Selain itu juga perlu diukur tingkat pembelian, pembelian berulang, kepuasan setelah memakai produk, dan apakah mereka menceritakannya kepada orang lain. Langsung langkah ke-8 yaitu mengelola dan mengkoordinasikan komunikasi pemasaran terpadu. Komunikasi pemasaran terpadu artinya menyinergikan tiap-tiap kegiatan bauran promosi dalam upaya mencapai satu tujuan untuk produk tertentu secara bersama-sama. Pengelolaan komunikasi pemasaran yang terpadu merupakan kegiatan yang terus-menerus diperbarui bertolak dari perubahan lingkungan, umpan balik konsumen, dan tingkat persaingan serta keadaan perusahaan itu sendiri. Melalui pengelolaan yang baik, kemungkinan mencapai sukses menjadi lebih besar. Selanjutnya ada bentuk-bentuk komunikasi pemasaran. Bentuk komunikasi pemasaran pertama yaitu ada periklanan. Periklanan didefinisikan sebagai bentuk komunikasi non-personal yang dibayar, yang menyampaikan pesan organisasi, produk jasa, atau ide oleh sponsor tertentu. Dibayar berarti mengidentifikasi bahwa waktu dan tempat bagi pesan tersebut harus dibeli, kecuali apabila media yang menyediakan waktu dan tempat tersebut bertindak sebagai donatur. Periklanan dapat dipakai untuk menciptakan citra merek dan daya tarik simbolik bagi perusahaan atau merek. Yang kedua yaitu pemasaran langsung. Pemasaran langsung memiliki karakteristik yaitu yang pertama non-public, yaitu pesan umumnya disampaikan kepada orang tertentu. Yang kedua disesuaikan, customize. Pesan disesuaikan untuk menimbulkan ketertarikan orang tertentu. Yang ketiga terbaru, up to date. Pesan disampaikan dengan sangat cepat untuk disampaikan pada orang tertentu. Yang keempat ada interaktif, yaitu pesan dapat diubah tergantung pada respons si penerima. Contoh pemasaran langsung yaitu surat langsung, direct email, pemasaran lewat telepon, telemarketing, dan pemasaran internet, internet marketing. Yang ketiga yaitu promosi penjualan. Promosi penjualan memiliki keuntungan, yaitu yang pertama komunikasi. Artinya memiliki daya tarik dalam memberikan informasi dan mengarahkan konsumen pada produk. Yang kedua intensif. Artinya memberi sejumlah keuntungan bagi konsumen akan produk yang ditawarkan dalam hal dorongan, kontribusi, dan kebebasan. Yang ketiga ajakan. Artinya ada dorongan langsung bagi konsumen untuk melakukan transaksi pada saat itu. Diharapkan melalui promosi penjualan tercipta transaksi seketika atau dalam waktu yang lebih cepat. Bentuk komunikasi yang keempat yaitu hubungan masyarakat dan publisitas. Keunikan hubungan masyarakat dan publisitas terletak pada pesan yang disampaikan oleh pihak ketiga atau setidaknya pemasar tidak secara terang-terangan menyatakan produknya. Hal tersebut menjadi strategi menjadi paling dapat dipercaya. Langsung, bentuk komunikasi pemasaran yang kelima yaitu penjualan personal. Dari segi biaya, penjualan personal adalah paling efektif dalam proses pembelian, terutama dalam pembangunan preferensi, keyakinan, dan tindakan konsumen. Pembahasan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Siti Nursainah. Silakan. Baik, selanjutnya itu ada persiapan rencana periklanan. Nah, di sini ada partisipan dalam proses komunikasi pemasaran terintegrasi. Ada 5 kelompok dalam partisipan dalam proses komunikasi pemasaran terintegrasi. Yang pertama ada periklanan, yang kedua ada agen periklanan, yang ketiga ada organisasi media, yang keempat ada organisasi spesialis komunikasi pemasaran. Di antaranya ada agen pemasaran langsung, agen promosi penjualan, perusahaan yang berhubungan dengan masyarakat, dan yang terakhir ada jasa kolateral. Nah, yang pertama itu yang tadi ya, pengiklanan atau pemasangan iklan itu merupakan partisipasi kunci dalam keseluruhan proses pemasangan iklan yang mempunyai produk atau layanan yang akan dipasarkan. Nah, pemasangan iklan menyediakan dana untuk periklanan dan promosi. Pemasang iklan juga mengemban tanggung jawab utama dalam mengembangkan program pemasaran
dan penentu keputusan akhir berkenaan dengan program-program periklanan dan promosi. Yang selanjutnya ada agen periklanan. Nah, agen periklanan yaitu perusahaan yang mengkhususkan diri dalam bidang produksi, penciptaan, atau penempatan pesan komunikasi atau menyediakan layanan lain untuk memfasilitasi proses pemasaran dan promosi. Adapun kelompok partisipan yang lain adalah layanan khusus komunikasi pemasaran, termasuk di dalamnya agen pemasaran langsung, agen promosi penjualan, agen interaktif, dan perusahaan hubungan masyarakat. Nah, organisasi-organisasi ini menyediakan layanan dalam ruang lingkup keahlian mereka. Agen pemasaran langsung mengembangkan dan menerapkan program-program pemasaran langsung. Agen promosi penjualan mengembangkan program-program promosi seperti kontes, penawaran premium, dan penawaran sampling. Agen interaktif mengembangkan website internet dan membantu pemasar memasuki ruang media interaktif. Nah, sedangkan perusahaan hubungan masyarakat dimanfaatkan untuk menciptakan dan mengatur publisitas perusahaan serta produk dan layanan. Di samping itu juga berfokus pada hubungan dan komunikasi dengan publik. Nah, yang terakhir ini partisipan jasa kolateral yaitu berbagai fungsi penolong yang digunakan oleh pemasang iklan, para agen, organisasi media, dan perusahaan komunikasi pemasaran khusus. Nah, perusahaan-perusahaan di atas menjalankan fungsi khusus yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan fungsi periklanan dan promosi. Yang selanjutnya ada penetapan sasaran periklanan. Yang pertama ada mengapa, yang kedua siapa, target yang akan kita jadikan sasaran periklanan, yang ketiga ada apa, atau apa yang kita lakukan gitu untuk menetapkan sasaran periklanan, yang keempat di mana tempatnya atau medianya, yang kelima bagaimana, yang keenam kapan atau waktunya untuk melakukan periklanan, yang ketujuh berapa harganya, artinya anggaran yang kita keluarkan untuk melakukan periklanan, yang kedelapan ada jadwalnya, yang sembilan respon, dan ke-10 evaluasi. Nah, selanjutnya dalam membuat program periklanan, manajer pemasaran harus terlebih dahulu mengidentifikasi target pasar dan motif pembeli. Setelah itu dilanjutkan membuat 5 keputusan berkaitan dengan pembuatan program periklanan. Yang pertama itu ada misi. Misi itu apa sih tujuan periklanan itu? Yang kedua ada anggaran. Berapa banyak anggaran yang dapat dibelanjakan? Yang ketiga ada pesan. Pesan apa yang disampaikan dalam periklanan itu? Yang keempat ada media apa yang digunakan untuk membuat program periklanan. Yang kelima ada pengukuran, bagaimana mengevaluasi hasilnya dalam melakukan program periklanan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Dwi Effendi. Saya akan melanjutkan penjelasan perihal bab 5 ini, yang dimana sebelumnya telah dijelaskan oleh kedua teman saya. Nah, di dalam bab 5 ini, perencanaan dalam komunikasi pemasaran ini, yang selanjutnya itu tentang merencanakan berbagai macam promosi penjualan. Nah, sebelumnya, kenapa sih promosi penjualan itu harus direncanakan? Ya penting ya, karena agar tetap sasaran. Terus promosi sangat perlu dilakukan agar calon konsumen mengetahui produk yang akan dijual oleh perusahaan, lalu si konsumen itu akan tertarik dan membelinya. Kemudian, promosi penjualan ini terdiri dari kumpulan kiat insentif yang beragam, kebanyakan berjangka pendek, dirancang untuk mendorong pembelian produk atau jasa tertentu secara cepat dan atau mendorong pembelian lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Nah, seperti halnya perempuan ya, kalau misalnya ada diskon suatu barang di suatu mall, maka mereka akan langsung membeli. Nah, itu merupakan salah satu tujuan diadakannya promosi penjualan. Kemudian, dalam menggunakan promosi penjualan ini, suatu perusahaan harus melewati beberapa tahap, yaitu menetapkan sasaran, promosi kiatnya, mengembangkan program terlebih dahulu, menerapkan dan mengendalikannya, serta mengevaluasi hasilnya.
Nah, tahap yang pertama adalah menetapkan sasaran promosi penjualan. Nah, sasaran pasar yang ditetapkan akan berbeda sesuai jenis pasar sasaran. Nah, misalnya untuk pasar konsumen, sasarannya mencakup mendorong pembelian dalam unit yang lebih besar, membangun percobaan pada kalangan bukan pemakai, dan menjauhkan orang yang sering berganti merek dari pesaing. Kemudian untuk pasar sasaran pengecer, sasaran mencakup memujuk pengecer menjual produk-produk baru dan menyiapkan tingkat persediaan yang lebih tinggi, mendorong pembelian di luar musim, mendorong penyimpanan produk yang saling berhubungan. Kemudian, kalau untuk sasaran pasar wiraniaga atau sales, termasuk mendorong dukungan untuk produk atau model baru, mendorong lebih banyak calon pelanggan, dan mendorong penjualan di luar musim. Kemudian, tahap yang kedua adalah memilih kiat promosi penjualan. Nah, perencanaan promosi harus diperhitungkan dilihat dari jenis pasar, sasaran promosi penjualannya, kondisi kompetitif, dan efektivitas biaya dari tiap kiat. Maka, untuk masing-masing jenis yang cocok untuk situasi yang berbeda-beda dan memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Kemudian, ada berbagai jenis promosi penjualan berdasarkan target pasar. Kalau target pasarnya itu ada untuk konsumen, ada untuk penjual, dan ada untuk tenaga penjual. Nah, di halaman 5.22 itu di buku perencanaan pemasaran, di tabel 5.3 itu ada berbagai jenis promosi penjualan berdasarkan target pasar. Saya akan kasih contoh satu saja ya, misalnya konsumen. Target pasarnya konsumen. Nah, jenis promosi penjualannya itu misalnya dikasih uang langsung. Nah, uang langsungnya itu berupa pengurangan harga atau diskon ya. Kan kalau misalnya diskon pasti bakal ada pengurangan harga. Terus kemudian jenis promosi penjualannya itu uang tidak langsung. Nah, uang tidak langsung itu biasanya konsumen dikasih seperti kupon, voucher, dan kompetisi. Kemudian dari jenis promosi penjualannya ini, jenis promosi barang langsung. Seperti konsumen diberi barang gratis, penawaran premium, misalnya beli 2 gratis 1. Kemudian dilihat dari jenis promosi barang tidak langsung, si konsumen dikasih perangko, voucher, kupon, sejumlah uang tunai, dan kompetisi. Kemudian dilihat dari jenis promosi layanan langsung, si konsumen itu diberi garansi, acara partisipasi kelompok, atau pameran khusus. Terus dilihat dari jenis promosi layanan tidak langsung, si konsumen itu diberi perangko, dilihat periklanan bersama kupon, voucher untuk servis atau acara penerimaan atau kompetisi. Kemudian ada berbagai cara atau kiat untuk promosi penjualan baik untuk konsumen, perdagangan, dan atau wiraniaga. Misalnya ada kiat untuk promosi konsumen seperti sampel, kupon, tawaran pengembalian tunai, paket harga, premi atau hadiah, kemudian hadiah langganan, percobaan gratis, garansi produk, promosi gabungan, promosi silang, dan pajangan. Nah, kalau misalnya dalam kiat utama promosi konsumen itu seperti sampel ya. Nah, si konsumen itu diberi penawaran gratis untuk sejumlah produk atau jasa. Nah, sampel ini dapat dikirim ke rumah atau dikirim ke pos, kemudian diambil di toko, terus disertakan produk lain atau dipajang dalam suatu penawaran iklan. Nah, pemberian sampel ini adalah cara yang paling efektif dan paling mahal dan memperkenalkan produk baru. Kenapa paling mahal? Karena jelas ya, si perusahaan itu harus memberikan produknya secara cuma-cuma atau gratis. Kemudian ada kiat utama promosi perdagangan. Nah, dalam kiat utama promosi perdagangan ini ada potongan harga, tunjangan, barang gratis. Misalnya potongan harga. Nah, si potongan harga ini si perusahaan memberikan diskon langsung untuk pembelian dalam suatu waktu periode. Nah, promosi ini mendorong penyalur membeli dan menyimpan produk tertentu yang biasanya tidak mereka beli.
meskipun misalnya tidak pernah memakai produk itu, tetapi si konsumen karena melihat diskon maka mereka akan membeli dan menyimpan produk tertentu. Kemudian kiat untuk promosi bisnis dan wiraniaga seperti pameran dagang dan konvensi, kontes penjualan, dan iklan khusus. Pameran dagang dan konvensi ini adalah asosiasi produk mengadakan pameran dengan tahunan. Pada kesempatan ini, perusahaan membuka stand untuk memamerkan dan mendemonstrasikan produknya. Kemudian, tahap yang ketiga adalah mengembangkan program promosi penjualan. Nah, di dalam program promosi penjualan ini harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti menentukan besarnya intensif, kondisi untuk berpartisipasi, lamanya promosi, sarana distribusi, waktu promosi. Nah, dalam menentukan biaya besarnya insentif minimum ini diperlukan bila promosi ingin berhasil. Nah, tingkat insentif yang lebih tinggi akan menghasilkan respon penjualan yang lebih banyak, tetapi dengan tingkat profit yang semakin menurun. Jelas ya, kalau misalnya ada promosi besar-besaran, maka akan meningkatkan penjualan, tetapi dengan tingkat profit atau laba perusahaan yang semakin menurun. Kemudian, faktor yang kedua adalah kondisi untuk berpartisipasi. Nah, insentif dapat ditawarkan kepada setiap orang atau kelompok tertentu dengan kondisi tertentu. Undian mungkin tidak ditawarkan di negara bagian tertentu atau kepada keluarga, personal perusahaan, atau orang di bawah usia tertentu. Jadi harus menentukan dulu target sasarannya itu kepada siapa. Berarti kondisi untuk berpartisipasinya itu seperti keluarga, personil perusahaan itu tidak perlu dikasih promosi penjualan. Kemudian faktor yang ketiga, lamanya promosi. Jika promosi penjualan terlalu singkat, maka banyak prospek yang tidak dapat mengambil keuntungan karena mungkin mereka sedang tidak membeli berulang saat itu. Nah, jika promosi dilakukan terlalu lama, transaksi akan menghilangkan momentum. Kemudian, sarana distribusi. Nah, kupon potongan dapat didistribusikan dalam kemasan, toko, pos, atau media iklan. Tiap metode distribusi melibatkan tingkat jangkauan, biaya, dan pengaruh yang berbeda. Kemudian, faktor yang kelima adalah waktu promosi. Manajer mengembangkan tanggal-tanggal karakter untuk promosi tahunan. Nah, penanggalan ini nantinya akan digunakan oleh Departemen Produksi, Penjualan, dan Distribusi. Kemudian, anggaran promosi penjualan dapat dikembangkan dengan dua cara. Yang pertama itu adalah anggaran dapat ditentukan dari bawah dengan cara pemasaran memilih masing-masing promosi dan memperkirakan total biayanya. Kemudian, cara yang kedua adalah cara yang paling umum, mengembangkan anggaran promosi penjualan menggunakan presentasi konvensional dari total anggaran promosi. Kemudian selanjutnya tahap yang ketiga dalam merencanakan berbagai macam promosi penjualan itu adalah tahap yang keempat, prauji program promosi penjualan. Nah, prauji harus dilaksanakan untuk menentukan apakah kiatnya atau caranya tepat, ukuran insentif optimal, dan metode penyajiannya efisien apa tidak. Nah, konsumen dapat diminta untuk menilai dan memeringkat berbagai kemungkinan penawaran uji percobaan dapat dijalankan dalam daerah geografis yang terbatas. Kemudian, tahap yang kelimanya itu menerapkan dan mengendalikan program promosi penjualan. Pengendalian program promosi ini dibagi menurut pembagian waktu, yaitu yang disebut dengan lead time dan sell time. Nah, lead time ini mencakup perencanaan awal, perancangan, dan persetujuan paket modifikasi atau materi yang akan dikirim atau didistribusikan ke rumah, persiapan iklan, dan materi titik penjualan. Sedangkan sell time
dimulai dengan peluncuran promosi dan akhir saat sampai 95% barang dagang promosi itu berada di tangan konsumen yang dapat memakan waktu 1 sampai beberapa bulan. Kemudian, tahap selanjutnya mengevaluasi hasil promosi penjualan. Nah, mengapa sih harus ada evaluasi hasil promosi penjualan? Ya jelas ya, untuk mengetahui apakah promosi yang dilakukan oleh perusahaan itu efektif dan efisien apa tidak, gitu. Nah, kemudian dalam merencanakan berbagai macam promosi penjualan itu ada yang namanya peran strategi promosi penjualan. Nah, promosi penjualan adalah bagian yang penting dalam strategi pemasaran, tapi juga merupakan bagian yang paling sering salah di-manage dari seluruh fungsi pemasaran. Nah, mengapa sih sering salah di-manage? Karena ini disebabkan oleh kebingungan mengenai promosi penjualan yang sering berakibat mengeluarkan tidak dicatat dengan semestinya. Selanjutnya, dalam perencanaan dalam komunikasi pemasaran ini adalah merencanakan program humas. Departemen Hubungan Masyarakat ditujukan untuk merencanakan hubungan ini. Departemen Humas memantau sikap organisasi publik dan membagikan informasi dan komunikasi untuk membangun hubungan baik. Departemen Humas melakukan 5 kegiatan. Misalnya, hubungan pers. Nah, Departemen Humas ini melakukan hubungan pers. Hubungan pers ini menyajikan berita dan informasi tentang organisasi secara sangat positif. Kemudian, publikasi produk. Mensponsori berbagai usaha untuk mempublikasikan produk tertentu. Misalnya kan kalau di sepak bola suka ada promosi ABC, terus Pocari Sweat, terus Luwak. Nah, itu merupakan salah satu publikasi produk. Kemudian, komunikasi perusahaan. Nah, komunikasi perusahaan ini mempromosikan pemahaman tentang organisasi baik melalui komunikasi internal maupun eksternal. Kemudian, Departemen Hubungan Masyarakat ini berfungsi untuk mengelobi. Nah, berhubungan dengan badan pembuat undang-undang dan jabatan pemerintah untuk mendukung atau menentang suatu undang-undang atau peraturan. Yang selanjutnya, pemberian nasihat. Menasihati manajemen mengenai masalah publik dan posisi serta citra perusahaan. Pemberian nasihat ini termasuk pada saat terjadi kesalahpahaman produk dan terjadi kekurang percayaan masyarakat terhadap produk. Nah, selanjutnya ada keputusan-keputusan utama di dalam program Humas adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, keputusan utama yang harus diambil oleh Humas itu adalah menetapkan sasaran Humas pemasaran. Nah, di dalam menetapkan sasaran Humas pemasaran ini ada tujuan-tujuannya, yaitu membangun kesadaran, membangun kredibilitas, mendorong wiraniaga, mengurangi biaya promosi. Kemudian, keputusan yang harus diambil oleh Humas yang selanjutnya adalah memilih pesan dan sarana Humas. Selanjutnya, menerapkan rencana Humas, kemudian mengevaluasi hasil Humas. Nah, di dalam mengevaluasi hasil Humas ini ada 3 parameter efektivitas Humas adalah banyaknya paparan, perubahan, kesadaran atau pemahaman atau sikap dan kontribusinya terhadap penjualan atau laba. Jadi di dalam mengevaluasi hasil Humas ini ada 3 parameter aktivitas. Yang pertama itu paparan. Nah, paparan itu merupakan jumlah yang dijalankan media yang dipilih Humas. Ukuran ini tidak terlalu memuaskan karena tidak memperlihatkan indikasi banyaknya orang yang benar-benar membaca, mendengarkan atau mengingatnya kan pesan tersebut dan apa yang mereka pikirkan setelahnya. Kemudian perubahan kesadaran atau pemahaman sikap. Nah, ukuran yang lebih baik adalah perubahan dalam kesadaran sikap terhadap produk yang dihasilkan kampanye Humas. Berapa banyak orang yang ingat pernah mendengar berita produk itu, terus berapa banyak orang yang memberitahu kepada orang lain mengenai produk itu, berapa banyak orang yang mengubah pendiriannya setelah mendengar produk itu.
Kemudian, kontribusinya terhadap penjualan dan laba. Dampak humas terhadap penjualan dan laba adalah ukuran yang paling memuaskan jika dapat diperoleh. Yang selanjutnya adalah praktik perencanaan komunikasi pemasaran. Nah, di dalam praktik perencanaan komunikasi pemasaran ini ada yang namanya memilih media periklanan, merencanakan periklanan. Nah, apakah promosi perlu? Kemudian merencanakan promosi penjualan. Yang pertama itu adalah memilih media periklanan. Memutuskan apa yang hendak Anda komunikasikan, yaitu platform kreatif Anda. Nah, dalam memilih media periklanan ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu karakter media. Nah, karakter media ini seperti jangkauan geografis media, jenis pemirsa yang dicapai, frekuensi publisitas atau terbitnya, pilihan-pilihan tampilan fisik. Nah, pilihan-pilihan tampilan fisik ini seperti warna, suara, pergerakan, dan kekuatan atau potensi mencapai kelompok khusus. Kemudian, faktor selanjutnya, suasana media. Nah, suasana media ini mencakup kemampuannya menyampaikan citra konsisten dengan sasaran Anda. Misalnya, apakah periklanan itu akan elegan, eksklusif, diskret, dan lain-lainnya. Faktor selanjutnya, ukuran media. Nah, ukuran media ini adalah jumlah orang yang terekspos oleh media, yaitu yang menyadari isinya atau yang menyadari isi yang terkandung dalam iklan tersebut. Misalnya, koran yang mungkin dibaca oleh 2 atau lebih anggota keluarga. Terus, jurnal teknik mungkin disirkulasikan di kalangan luas para manajer dalam perusahaan. Poster mungkin dilihat oleh ribuan orang. Faktor selanjutnya, perbandingan biaya. Nah, perbandingan biaya ini berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai pemirsa tertentu. Nah, misalnya resiko yang sering digunakan adalah anggaran per 1000 pemirsa. Selanjutnya, dalam merencanakan komunikasi pemasaran itu adalah merencanakan periklanan. Nah, apa sih yang perlu dikerjakan? Nah, yang perlu dikerjakan itu adalah menetapkan kapan periklanan akan digunakan, siapa yang bertanggung jawab untuk berbagai aktivitas dalam pengembangan ide, terus bagaimana memantau progres, dan apa yang dijadikan karakteristik kesuksesannya. Kemudian, dalam komunikasi pemasaran itu adalah apakah promosi perlu? Nah, jelas ya, promosi itu perlu untuk yang pertama itu adalah menciptakan brand awareness. Nah, brand awareness ini adalah bagaimana produk Anda bisa terjual banyak jika konsumen saja tidak mengenali produk ini. Nah, brand awareness ini membuat produk Anda dikenal oleh konsumen. Kemudian, yang selanjutnya adalah promosi penting untuk membangun merek. Alasan pentingnya adalah karena promosi berperan penting untuk membangun merek. Ketika konsumen sudah mengenal produk yang akan dipasarkan, maka langkah selanjutnya adalah perusahaan harus menciptakan kesan merek positif. Kemudian, yang selanjutnya, promosi bertujuan untuk menciptakan loyalitas konsumen. Nah, promosi bermanfaat untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen ini menjadi sangat penting agar konsumen tidak beralih ke pesaing. Nah, alasan yang selanjutnya adalah sarana untuk edukasi konsumen. Promosi berperan untuk menyampaikan suatu pesan kepada target konsumen Anda. Selanjutnya, tahap yang terakhir atau dalam praktik perencanaan komunikasi pemasaran itu adalah merencanakan promosi penjualan. Nah, di dalam merencanakan promosi penjualan, penting untuk memastikan bahwa setiap promosi penjualan dikoordinasikan dengan baik sebelum dilaksanakan, selama dan setelah promosi. Dalam setiap tahapan akan terlibat orang yang berbeda-beda dan sumber khusus yang mungkin dibutuhkan. Karenanya perlu dibuat perencanaan sederhana yang dapat diikuti setiap orang yang terlibat. Baik, mungkin hanya
Segitu penjelasan dari bab 5 ini mengenai perencanaan dalam komunikasi pemasaran. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.